Oke, ya. Jadi eh, pada dasarnya definisi dari epidemiologi sendiri ini adalah suatu cabang keilmuan ya, mempelajari bagaimana sih distribusinya dan juga determinan-determinan atau eh, faktor resiko gitu ya dari suatu kondisi kesehatan yang mana ini spesifik pada populasi tertentu gitu ya. Dan harapannya adalah ini nanti bisa diaplikasikan gitu ya terhadap suatu studi yang mana ini nanti bisa menjadi eh, apa sih namanya, menjadi kontrol terhadap daripada masalah kesehatan itu sendiri ya. Nanti ini coba kita telaah satu-satu ya, yang mana distribusinya, determinan, sampai ke aplikasinya. Tuh. Nah, oke. Yang pertama terkait definisi daripada distribusi sendiri. Jadi, distribusi pada eh, epidemiologi ini adalah suatu kejadian ya, suatu kejadian penyakit atau apapun yang berdasarkan waktu, tempat, dan juga orangnya gitu ya. Yang mana ini salah satu contohnya adalah berdasarkan studi gitu ya di negara X pada tahun 2021, itu ternyata kematian akibat kanker serviks sebanyak 1.000 orang, yang mana ini diantaranya adalah wanita di usia 45 sampai 54 tahun. Nah, terus kemudian ini juga ada contoh ya distribusi. Jadi kalau di epidemiologi itu ada studi yang deskriptif dan juga analitik gitu ya. Nah, yang distribusi ini adalah studi yang deskriptif gitu ya. Jadi tidak menggunakan analisis yang terlalu dalam gitu ya. Jadi superficial sekali gitu terkait jumlahnya saja, persentasenya. Kemudian biasanya sih kita rate ya atau persentase itu sendiri gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ya dari suatu paper terkait status gizi gitu ya pada anak sekolah di mana nih? Di Kongo gitu ya pada tahun 2018. Nah, kita bisa lihat berdasarkan jenis kelaminnya yang laki-laki dan perempuan ini status gizinya yang normal berapa, underweight berapa, sampai obes berapa gitu. Kemudian distribusi dari penyakit ini sendiri dibedakan menjadi dua ya, pengukuran secara kualitatif dan juga secara kuantitatif. Yang mana kualitatif sendiri ini ada dibagi lagi menjadi tiga ya, berdasarkan waktu, kemudian kemudian berdasarkan tempat. Tuh. Nah, untuk waktunya sendiri ini eh, dibedakan lagi ya menjadi short term atau rapid, yang mana ini terjadi dalam waktu yang singkat, ada juga yang seasonal gitu ya, atau cukup berulang dan juga periodik. Kemudian untuk orangnya sendiri ini dibedakan ya biasanya berdasarkan usia, jenis kelamin, etnisitas, kemudian pekerjaan, sampai ke pendidikan dan juga perilaku sehari-hari. Nah, untuk tempatnya ini dibedakan lagi nih menjadi apakah dia secara global ya, internasional, apakah cuma di regional tertentu, misalkan eh, di Asia Tenggara gitu ya. Di Asia Tenggara saja jadinya, atau di Asia bagian selatan saja begitu, ataukah di suatu kota aja tertentu gitu ya. Jadi lokasinya bisa sangat bervariasi sama dengan individu dan juga waktunya. Nah, kemudian yang kuantitatif ya, ini dibedakan lagi menjadi dua ya, yang mana ini ada sporadik ya, yang besar sekali jumlahnya, epidemik dan juga pandemik. Ada juga yang diukur berdasarkan frekuensi daripada penyakit itu sendiri. Tuh, oke. Ya, ini tadi ya berdasarkan eh, distribusinya dari waktu, karakteristik waktu ya. Ini bisa outbreak gitu ya, short term, jadi yang tiba-tiba aja muncul kayak kemarin kasus polio gitu ya.
yang tiba-tiba menjadi outbreak, kemudian biasanya outbreak itu ya menjadi salah satu outbreak gitu. Kemudian seasonality, ya misalkan kalau musim hujan gitu ya, seringkali ada demam berdarah dan lain sebagainya gitu ya, dan itu muncul pada musim-musim tertentu. Gitu. Kemudian periodicity dan juga ada yang long term gitu ya. Long term ini banyak sekali ya, penyakit degeneratif salah satu contohnya. Oke, kemudian distribusinya berdasarkan individu ya dibedakan laki-laki berdasarkan usia gitu ya. Nah, ini memang erat sekali ya kalau misalkan di studi kita terutama di bidang gizi gitu ya karena setiap kelompok usia sendiri pada dasarnya memiliki kebutuhan gizi yang berbeda sehingga distribusi berdasarkan usia ini akan sangat berpengaruh gitu ya terkait nanti entah itu status gizinya gitu ya, kecukupannya dan lain sebagainya. Begitu juga dengan eh, kemungkinannya dia terjangkit suatu masalah gizi tertentu gitu ya, misalkan seks, gender gitu ya, gender yang terkait misalkan kejadian obesitas gitu ya. Obesitas di age group yang berbeda ini juga akan berbeda ya apa namanya besaran eh, ininya apa besaran prevalensinya ya di jenis kelamin yang berbeda. Misalkan ada age group anak sekolah gitu, kejadian obesitas mungkin seringkali ditemui pada anak yang berjenis kelamin laki-laki gitu. Beda juga nanti ketika di usia dewasa misalkan ya, age group dewasa. Sex group yang lebih dominan terkena diabetes misalkan adalah pada perempuan gitu ya, terlepas nanti sudah ada kondisi hamil, menyusui dan sebagainya. Kemudian ethnicity juga ya, ethnicity bisa kita lihat ya biasanya yang American gitu ya itu lebih prevalen gitu ya, prevalensinya lebih tinggi dia eh, terhadap penyakit atau kejadian obesitas gitu. Kemudian juga tentu saja dari kebiasaannya gitu ya, kebiasaannya bagaimana behaviornya terkait eh, healthy eating mungkin dan lain sebagainya. Kemudian ini terkait tempatnya ya, distribusi terkait lokasinya. Apakah terjadi secara internasional gitu ya? Bisa kita bandingkan misalkan seperti obesity gitu ya. Kita bandingkan antar region misalnya ya di Asia, Eropa, Amerika dan lain sebagainya. Kemudian regional juga urban rural gitu ya. Sangat menarik kalau misalkan kita melihat kajian gizi dari lihat urban ruralnya gitu ya, yang mana itu secara culture pasti sudah berbeda, kemudian akses dan resource-nya juga berbeda gitu ya, sehingga distribusi lokasi ini juga akan sangat berpengaruh terhadap suatu masalah gizi. Kemudian ini biasanya diintegrasikan gitu ya dari waktunya orang dan juga tempatnya yang mana ini menjadi salah dua contohnya itu adalah migrant epidemiologi dan juga bird cohort study gitu ya, yang mana bird cohort study ini biasanya kalau di kita ada di posyandu ya cohort eh, cohort balita itu kita pakai juga gitu ya sebagai surveillance gitu ya untuk memantau bagaimana sih tumbuh kembang daripada bayi mulai lahir sampai paling tidak usia 5 tahun. Nah, kemudian ada lagi ya yang disebut dengan epidemik gitu ya. Epidemik ini adalah yang pertama jenisnya adalah sporadik, yang mana ini terjadinya gitu ya hanya di satu waktu tertentu di populasi tertentu saja gitu. Jadi ini ya macam randomly chosen gitu ya untuk terjadi di situ saja memang gitu, penyakitnya.
Kemudian kalau epidemi gitu ya, ini yang kemarin sempat kita lalui bersama gitu ya, yang COVID yang awalnya hanya di satu lokasi saja, misalkan gitu ya, di asalnya dari Wuhan gitu ya, yang mana ternyata dia menyebar gitu ya, menjadi si pandemi gitu ya. Sudah tidak lagi hanya di Wuhan dan China, tapi sudah menyebar di seluruh dunia gitu. Awalnya epidemi, kemudian menjadi pandemi. Nah, kemudian ada outbreak ya. Outbreak ini yang mana eh, kejadiannya sudden gitu ya, secara tiba-tiba, kemudian hmm, unpredictable gitu ya, dan unexplained, sehingga dia muncul kayak tadi yang dicontohkan. Kalau outbreak di bidang gizi biasanya adalah foodborne gitu ya, atau keracunan yang mungkin awalnya dengan vendor yang sama gitu ya, eh, tidak terjadi apa-apa, aman-aman saja gitu. Tapi di suatu ketika eh, ada keracunan massal gitu ya. Nah, itu kita sebutnya sebagai outbreak. Nah, kemudian ada pengukuran daripada frekuensi gitu ya. Ini biasanya ada rasio, proporsi, dan juga rate gitu ya. Yang mana ini adalah measurement daripada kejadian suatu penyakit. Tuh, biasanya di eh, epidemiologi kita sebutnya prevalence dan juga incidence ya. Coba kita lihat satu-satu nanti. Nah, kalau prevalence ini adalah proporsi gitu ya dari individu yang pada populasi yang at risk gitu ya, dibandingkan dengan penyakitnya pada satu waktu tertentu. Sedangkan incidence ini adalah new case atau kasus baru di populasi gitu ya, selama terjadinya suatu dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini rumusnya ya untuk prevalence. Jadi jumlah kasus dari penyakit tersebut ya, yang lama maupun baru dalam suatu kurun waktu tertentu dibandingkan dengan populasi yang terekspos, yang terpapar oleh penyakit tersebut gitu. Jadi ini contohnya ada suatu kasus bilharziasis ya. Jadi ini adalah eh, kayak disebabkan oleh parasit gitu ya, yang mana populasinya di Guadeloupe ini adalah 350.000 gitu. Ternyata ditemukan kasusnya sebanyak kasus dari apa namanya infeksi parasit ini sebanyak 96.200 gitu. Sehingga kita bisa ketahui prevalensinya adalah sebesar 27,6%. Nah, sedangkan insidence ini adalah eh, jumlah kasus yang baru dalam suatu kurun waktu tertentu dibandingkan dengan populasi yang terpapar. Nah, masih dengan kasus yang sama gitu ya, dengan jumlah populasi yang sama, nah tapi incidence gitu. Nah, biasanya kita hitungnya adalah per 1.000 orang per tahun gitu ya. Jadi satuannya untuk kumulatif incidence itu adalah per 1.000 orang per tahun. Tuh, jadi ini bisa kita hitung ya. Nanti coba teman-teman bisa dibuka kalkulatornya. Dihitung 1.250 dibandingkan dengan 350.000, untuk insidensnya adalah sekitar sekian, 2,6. Nah, untuk attack rate ini adalah kumulatif incidence daripada suatu outbreak gitu ya. Biasanya ini dilihat dari masa epidemi gitu ya, yang mana dihitung mulai dari awal sampai akhir kasus epidemi gitu. Nah, ini salah satunya untuk outbreak kolera gitu ya di suatu negara yang mana number of rate-nya itu adalah 409, number of cases-nya itu 490, kemudian populasi yang beresiko terkena kolera ini berapa sih gitu ya, 18.600. Nah, ini jika dibandingkan, maka attack rate-nya adalah sebesar 2,6%.
Oke, ini gambaran ya daripada hubungan antara insiden, prevalence, dan juga durasi daripada kejadian suatu penyakit gitu ya. Jadi prevalence ini, jadi ini kalau misalkan ada gentong gitu ya, ada tabung yang mana kalau diisi air kita ibaratkan airnya ini adalah penyakitnya itu tersendiri ya. Jadi tingginya ini adalah durasinya. Seberapa lama sih gitu ya penyakit ini bisa nampak, bisa muncul gitu ya. Kita hitungnya biasanya mungkin per tahun gitu ya. Nah, kemudian insiden, kalau tadi ya teman-teman ingat adalah kasus yang baru gitu ya. Kasus yang baru ini berapa yang masuk ke dalam kurun waktu yang sudah kita tentukan gitu ya. Jadi titik-titik kecil ini adalah insidensnya atau kejadian baru dari penyakit tersebut. Yang mana ketika sudah berkumpul di sini ini adalah prevalensinya gitu ya dalam kurun waktu tertentu seberapa banyak sih individu yang eh, apa namanya mengalami kejadian penyakit tertentu tersebut. Jadi kalau prevalen ingat ya itu adalah yang lama plus yang baru, sedangkan yang incidence ini adalah yang baru saja kejadian yang baru. Nah, ini ya. Jadi kalau bisa teman-teman lihat di sini gambarannya adalah kalau kita lihat ya prevalensi Maret ya. Coba kita lihat Maret. Nah, di sini ya prevalensinya berapa sih orangnya? Ini menunjukkan orang ya. Dan jadi eh, di sini adalah 3 dari 10 gitu ya. Nah, terus ditambah lagi nih kurun waktunya mulai Maret sampai Juli. Gitu. Nah, Maret sampai Juli ini seberapa banyak sih total kumulasinya yang menderita penyakit. Sedangkan insidence ini adalah yang baru saja kasus yang baru mulai Maret sampai dengan Juli. Oke, kemudian yang selanjutnya ini adalah cara perhitungan daripada tingkat kematian akibat suatu penyakit ya. Jadi kalau crude mortality rate ini adalah eh, yang kasar gitu ya, jumlah jumlah total keseluruhan gitu ya dari rasio kematian gitu ya. Mana cara penghitungnya ini adalah dari total jumlah kematian gitu ya dibandingkan dengan jumlah populasinya dikalikan dengan 100.000 gitu. Jadi pengalinya ini selalu per 100.000. Kemudian untuk yang paling sering ini adalah infant mortality rate ya, yang mana ini bisa dihitung dari jumlah kematian pada bayi bayi yang meninggal gitu ya, mulai dari dia lahir gitu ya sampai usia sebelum 1 tahun dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup gitu ya di dalam kurun waktu tertentu. Ya, misalkan di tahun 2023 gitu ya, jumlah bayi yang lahir hidup berapa begitu ya. Nah, itu nanti dibandingkan dengan yang meninggal di antara ketika dia sudah lahir sampai sebelum usia 1 tahun. Oke. Kemudian ada survival rate ya, ini di mana kalau tadi ada death rate gitu ya, pasti ada survival rate juga. Nah, ini persentase dari orang yang survive atau yang hidup gitu ya, setelah dia mendapatkan diagnosis suatu penyakit tertentu gitu ya. Nah, biasanya ini digambarkan gitu ya dengan setiap 5 tahun, setiap 5 tahun survival rate ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terkait distribusi dari epidemiologi.
Ya, jadi pada dasarnya untuk distribusi komponennya ada tiga ya, yaitu ada waktu gitu ya, kemudian ada individu dan juga eh, lokasinya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada, eh, kita lanjutkan. Selanjutnya ini adalah determinan gitu ya. Jadi determinan ini apa sih gitu ya? Determinan adalah penyebab ya atau faktor resiko yang menyebabkan terjadinya suatu kondisi atau suatu penyakit gitu ya. Nah, ini bisa masalah fisik, biologis, sosial, culture, dan behavioral. Gitu ya. Jadi determinan ada banyak sekali gitu ya, yang mana ini nanti ke depannya akan banyak teman-teman pelajari masalah determinan-determinan ini yang tidak kecil kemungkinannya dan yang akan pasti teman-teman lihat gitu ya, apakah dia menjadi benar-benar determinan atau faktor utama gitu ya terjadinya misalkan stunting atau misalkan anemia dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dari berbagai determinan itu yang paling banyak, yang paling dominan ditemui dari suatu populasi di wilayah tertentu itu apa gitu ya. Nah, bisa jadi determinan-determinan ini bisa berbeda antara satu lokasi dengan lokasi yang lainnya, kemudian antar populasi bisa berbeda. Gitu ya. Peningkatan angka kanker gitu ya, kematian akibat kanker. Putus ya, saya share screen lagi. Oke, udah kelihatan share screen yang baru? Sudah, Ibu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, tadi kan sudah kita singgung ya banyak sekali determinan dari suatu penyakit atau suatu kondisi tertentu, yang mana yang paling sering kita temui itu kalau biological adalah genetic factors gitu ya. Kita tahu misalkan cancer gitu ya, terutama kanker payudara gitu ya, itu sudah banyak penelitian yang menyatakan bahwa genetik ini berperan juga. Kemudian ada kalau di kita misalkan obesity gitu ya. Obesity ini ada faktor genetik juga meskipun tidak besar, hanya 5-10% gitu. Kemudian ada environmental factors ya. Ini yang banyak sekali berpengaruh gitu ya, terutama di bidang kita. Kemudian lifestyle, nah ini pasti pasti ya termasuk penyakit degeneratif sekarang sudah mengarahnya determinannya adalah lebih ke lifestyle gitu. Gender dan juga usia ini eh, juga sangat berpengaruh begitu ya terhadap suatu kondisi kesehatan individu, yang mana selain itu juga socio-economic status ya, educationnya, pekerjaannya, income-nya gitu ya. Sehingga kenapa kalau teman-teman baca paper gitu ya, itu pasti eh, data demografi itu pasti akan selalu ditampilkan gitu ya, karena ini adalah determinan yang umum gitu ya, yang paling sering berpengaruh dari suatu kondisi penyakit. Gitu. Kemudian juga health service ya, utilization-nya bagaimana, imunisasinya, kemudian kesejahteraan keluarganya, kemudian nutritional statusnya mungkin, dan lain sebagainya. Dan agriculture ya pasti mungkin terkait ketahanan pangan gitu ya. Misalkan di suatu eh, keluarga gitu ya, untuk ketahanan pangan di level keluarga maupun individunya aja sudah kurang gitu ya. Nah, ini bisa menjadi determinan dari
Misalkan sesimpel malnutrisi gitu ya, malnutrisi yang mungkin anemia atau mungkin underweight dan lain sebagainya. Ya, education juga mungkin karena kurangnya edukasi ya. Ini sudah sangat common dan banyak ya, di mana pada pendidikan ke bawah gitu ya, biasanya dia juga akan mengalami atau ada barrier gitu ya dalam mendapatkan informasi. Kemudian terkait teknologi dan science gitu ya, yang mana sekarang udah 5.0 semuanya ada di gadget gitu ya, based on teknologi, yang mana mungkin ada masyarakat marginal yang eh, tidak terjangkau adanya teknologi ini. Kemudian standar of living ya, jadi pasti ada standar kebersihan tuh bagaimana sih gitu ya, sesimpel tempat sampah gitu ya, yang layak adalah tempat sampah yang tertutup gitu ya, agar tidak didatangi lalat, kemudian menjadi kontaminasi dan sebagainya gitu ya. Jadi standar itu saja mungkin ada beberapa kelompok yang tidak terpenuhi. Belum lagi social justice ya, equity, human rights ya, seperti misalkan sesimpel si kaya dan si miskin gitu ya, itu kan pasti sudah ada perbedaan dari strata gitu ya, sehingga mungkin aksesnya terhadap suatu makanan atau terhadap suatu informasi itu juga ada barrier gitu. Kemudian government policy ya, tourist trend of living pasti ya. Jadi kalau kita beranggapan bahwa pemerintahan ini tidak berpengaruh terhadap kehidupan kita, itu salah sekali gitu ya. Karena bagaimanapun yang membuat kebijakan, yang membuat ekosistem ini adalah pemerintahan gitu ya. Nah, di tahun ini rencananya akan ada pengesahan daripada eh, teks gitu ya, atau pajak cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan gitu ya. Nah, ini kan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk bisa mengurangi misalkan asupan gula gitu ya, sehingga harga minuman ini bisa lebih mahal, minuman manis dalam kemasan bisa lebih mahal, sehingga individu ini bisa eh, berpikir ulang gitu ya, kalau misalkan mau beli minuman manis dalam kemasan gitu ya, karena sekarang teh aja harganya kurang lebih sama gitu ya dengan air mineral gitu ya. Dan lebih lagi kita itu punya eh, palate gitu ya, atau preferability, memang pada dasarnya lebih suka sesuatu yang rasanya manis atau umami gitu ya. Sehingga ketika ada yang plain dan yang berasa gitu ya, kita akan tend to choose something yang flavorful gitu ya. Kemudian intersectoral contribution ya. Ini kemarin teman-teman pasti eh, sudah kampung emas gitu ya, pasti ngerti bagaimana peran antar sektoral gitu ya, lintas sektornya bagaimana gitu ya. Jadi kan tidak hanya puskesmas saja ternyata yang berperan aktif ya kan, sehingga bisa membantu berjalannya suatu program gitu ya. Kelurahan, kecamatan itu juga berpengaruh loh gitu ya terhadap suatu usaha gitu ya, atau kondisi kesehatan masyarakat. Kemudian juga diseminasi gitu ya, atau persebaran informasi dari Information and Education eh, Communication ya, IEC ini. Jadi bagaimana orang-orang itu bisa mendapatkan informasi dan juga edukasi yang tepat terkait masalah kesehatan. Nah, untuk eh, determinan biologis ya, biasanya terkait genetik ini eh, tidak bisa dirubah gitu ya, atau terkait hereditas ya, permanen, kemudian ini diturunkan gitu ya. Ini biasanya tidak ada treatment ya, treatment khusus untuk mengubah gennya tidak ada, hanya saja kita bisa melakukan prevention gitu ya ketika sudah ketahuan gitu. Jadi sekarang untuk yang punya riwayat misalkan keluarganya ada yang kena breast cancer gitu ya, atau kanker payudara, itu kita bisa di tracing loh apakah gennya, jadi yang diuji adalah gennya gitu ya, apakah benar gennya ada gen yang berpengaruh atau cenderung akan terkena cancer gitu ya, sehingga kita bisa melakukan
tindakan untuk mencegah, misalkan terkait lifestyle dan lain sebagainya. Nah, untuk environmental ini biasanya ada yang internal dan juga eksternal. Yang internal ini lebih ke kebersihan diri, PHBS gitu ya, yang mana ini pasti juga disokong daripada external environment, yang mana dari misalkan yang physical ya, airnya bagaimana sumber airnya gitu ya. Jadi kenapa kalau teman-teman baca mungkin ada paper yang menyebut yang meneliti terkait let's say stunting lagi gitu ya, atau malnutrisi. Karena di situ mungkin ada salah satu variabel yang menyatakan terkait sumber air gitu ya. Nah, karena ini adalah salah satu determinan gitu ya, atau penyebab apakah air yang bersih itu tersedia di lingkungan tersebut gitu ya. Karena kalau airnya nggak bersih akan terjadi kontaminasi, diare, diare jadinya infeksius, ya kan? Kalau infeksius jadinya anaknya jadi malas makan dan sebagainya, sehingga nutrisinya malah untuk penyakitnya itu sendiri bukan untuk tumbuh gitu ya. Sehingga faktor lingkungan fisikal ini berpengaruh sekali, kemudian biological ya, plant, animals, microbes, lagi-lagi ya yang paling perlu kita aware ini adalah si biological ini ya, microbes ini seringkali ya kalau misalkan sesimpel eh, makanan tidak bersih gitu ya, atau misalkan masaknya kurang matang, masak telur, ada salmonellanya dan lain sebagainya, ini termasuk dalam determinan lingkungan gitu. Kemudian juga social culture, beliefs ya, dan juga tradisi ya, yang mana misalkan eh pada suatu suku tertentu ada yang dilarang konsumsi makanan misalkan daging sapi begitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi sekali daripada nutrition statusnya dan juga terutama intake harian mereka. Kemudian behavioral, social culture ya, ini tergantung daripada economic status biasanya rich and poor ya. eh yang mana sekarang obesity itu, ya ini contohnya saya ambil yang mudah saja obesity, atau mungkin eh kalau obesity lebih ke intake ya, sehingga bisa lebih menggambarkan yang rich dan poor ini ternyata dua-duanya ini tetap bisa loh mempengaruhi kondisi obesitas gitu ya. Misalkan yang kaya eh lebih banyak junk food gitu ya, atau misalkan tend to consume protein yang lebih banyak gitu ya, yang mana mungkin proteinnya ini daging merah gitu, yang mana lebih tinggi fatnya dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian si poor, si miskin ini tend to consume high in karbohidrat gitu ya, makanan pokok yang penting makan kenyang gitu ya, dan mana ini lebih banyak komposisi karbohidratnya gitu ya. Jadi eh, apa namanya pathway-nya gitu ya, atau arahnya menuju suatu penyakit itu antar determinan itu bisa berbeda gitu ya. Mungkin yang kaya itu dari apa namanya channel yang mana, dan yang miskin ini dari mana gitu. Tapi ujung-ujungnya tetap masalah obesity. Kemudian cultural value ya, vegan dan non-vegan, of course ya. Jadi vegan pun juga macam-macam ya kan. Ada ovo-vegan, lacto-vegan, dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga ini akan mempengaruhi food choice-nya mereka bagaimana. Dan juga apakah mereka bisa memenuhi nih kebutuhan proteinnya gitu ya. Karena kan harus ada yang disubstitut gitu ya, daripada protein hewani ke protein nabati, yang mana dia pasti variasi daripada protein nabatinya akan lebih banyak untuk bisa memenuhi kebutuhan dari protein nabatinya, protein hewaninya. Kemudian social value, status of woman ya. Ini woman empowerment ini sangat dekat sekali dengan masalah gizi ya, karena cultural biasanya gitu ya, yang mana biasanya ibu-ibu ini akan lebih memprioritaskan keluarganya gitu ya. Kemudian bisa juga mungkin ibu yang bekerja ya, ibu yang bekerja mungkin punya apa namanya income yang lebih gitu ya.
kemudian punya authority gitu ya, punya kemampuan untuk bisa menentukan gitu ya makanan mana sih yang bisa dia beli, daya belinya bagaimana gitu ya. Jadi perempuan ini memegang peran penting gitu ya, terutama di keluarga untuk menentukan eh, makanan apa aja sih yang tersedia gitu ya. Kemudian bagaimana cara pengolahannya gitu ya. Kemudian banyak sekali ya kalau kita eh, berbicara terkait peran perempuan dalam eh, bidang gizi gitu. Belum lagi kalau misalkan apakah perempuan ini sebagai kepala keluarga atau bukan gitu ya, karena akan berbeda ketika perempuan ini sebagai kepala keluarga dan bukan kepala keluarga gitu ya. Jadi ketika dia sebagai kepala keluarga mungkin dia bisa punya otoritas lebih gitu ya, punya otoritas lebih untuk menentukan nih spendnya ke makanan ini seberapa gede sih gitu ya, atau ke yang bukan makanan seberapa gede. Kemudian habits ya, kebiasaan smoking atau tidak, mungkin peminum alkohol atau bukan dan sebagainya. Kemudian juga behavior pattern ya, terkait dia sering olahraga atau tidak dan lain sebagainya ya, sama seperti kurang lebih lifestyle ya. Yang mana ini biasanya lingkungan akan sangat berpengaruh. Lingkungan ini bisa dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya, yaitu mungkin orang tuanya, guru, peer groups ya. Ini yang biasanya anak-anak muda ini berpengaruh dan juga yang sekarang berpengaruh ke siapa saja adalah mass media atau media massa gitu ya. Nah, lifestyle ini bisa jadi akan sangat berbeda gitu ya, akan bisa sangat berbalik 180 derajat atau bisa malah menyebabkan suatu kondisi tertentu gitu ya, malnutrition contohnya. Malnutrisi tidak hanya undernutrition, overnutrition pun juga termasuk malnutrition gitu ya, mana penyebabnya mostly adalah lifestyle. Kemudian explosion gitu ya. Jadi misalnya semakin banyaknya populasi gitu ya, orang yang harus makan lebih banyak, orangnya yang harus makan ini jumlahnya semakin banyak, tapi mungkin lahannya untuk bisa cultivate gitu ya, atau bisa untuk bercocok tanam ini semakin kecil gitu ya, karena harus berubah beralih fungsi menjadi tempat tinggal dan sebagainya gitu ya, sehingga untuk mendapatkan makanan pun mengalami kesulitan dan belum lagi untuk kualitasnya gitu ya. Kuantitinya aja kita bisa kurang, apalagi kualitasnya. Mental health problems ya, ini yang banyak sekali ya sekarang masalah di Gen Z juga ya, mental health problems yang mana mungkin FOMO gitu ya, teman-temannya mungkin punya something yang baru atau apa gitu ya, sehingga dia jadi kepikiran, kemudian jadi mempengaruhi nafsu makan gitu ya. Kemudian ada cancer, diabetes ya, ini mostly adalah NCDs yang mana pasti berpengaruh pada lifestyle. Kemudian ada AIDS ya, yang mana ini infectious disease yang masih banyak sekali ditemui ya. Hanya saja mungkin fenomena gunung es ya yang ada yang kelihatan cuma sedikit, tapi eh, sepertinya masih banyak. Kemudian environmental pollution ya, polusi lingkungan. Kemudian ada sosioekonomi ya, biasanya ini terkait literasi ya, bagaimana dia bisa mendapatkan informasi di kemudian pekerjaannya, purchasing capacity, daya belinya dia bagaimana terhadap suatu kelompok pangan tertentu dan sebagainya. Kemudian ada kepercayaan gitu ya, dan juga lingkungan tempat tinggal gitu ya. Jadi misalkan orang-orang pecinan gitu ya, atau misalkan suku Arab gitu ya di Ampel gitu ya, itu pasti akan berpengaruh tuh pada makanan yang tersedia di situ gitu ya. Eh, apakah memang banyak makanan Arabian gitu ya, Middle East yang mana mungkin banyak santan dan lain sebagainya gitu ya, itu akan berpengaruh terhadap lifestyle-nya, kemudian food choice-nya dia, sampai akhirnya bisa membentuk atau menjadi determinan dari suatu kondisi tertentu. Kemudian quality of life.
eh, bagaimana status gizi sendiri pada individu yang mana minggu depan kita akan belajar gitu ya terkait host agent dan environment ini saling berpengaruh ya keseimbangannya terhadap suatu eh, kondisi penyakit. Kemudian health service gitu ya. Jadi kalau layanan kesehatan ini tidak bisa kita sepelekan gitu ya. Tersimpel mungkin adalah ketersediaan gitu ya dan juga jarak gitu ya. Misalkan dia ada eh, vaskesnya gitu ya, tapi mungkin jaraknya jauh dari rumah gitu ya, jauh dari tempat tinggal. Nah, itu kan juga menjadi barrier untuk mendapatkan informasi, mendapatkan apa pelayanan kesehatan gitu ya, yang mana ini sangat berpengaruh nanti bisa terhadap kejadian suatu penyakit gitu ya. Sehingga biasanya pada studi-studi itu juga melihat jarak rumahnya dengan fasilitas kesehatan terdekat itu seberapa jauh gitu ya. Kemudian accessibility-nya bagaimana? Apakah bisa diakses dengan jalan kaki ataukah harus dengan motor dan sebagainya? Jaraknya berapa jauh? Waktu tempuhnya berapa lama gitu ya? Ini sebagai proksi-proksi untuk melihat health service di lingkungannya. Kan dibilang Yunita, bisa tolong di unmute? Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Selanjutnya adalah usia dan juga jenis kelamin. Tadi sedikit banyak sudah kita singgung gitu ya. Eh, Bagaimana perempuan ini berpengaruh gitu ya terhadap keluarganya, kemudian juga eh, violence ya. Suatu ini ya apa namanya abusement gitu ya, tindakan kekerasan mungkin ya yang bisa sangat berpengaruh terhadap mungkin mental health-nya gitu ya, sehingga juga berpengaruh pada kesehatan secara keseluruhan gitu ya. Karena sehat sendiri itu tidak hanya fisik, tapi juga mental. Nah, faktor yang lainnya ini adalah sistem informasi dan edukasi ya. Nah, kalau misalkan informasi dan edukasi yang kita dapat channelnya itu adalah masih banyak yang kurang kredibel gitu ya, bisa dipastikan bahwa informasinya ini kurang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi ketika kita mencari informasi, ini kita juga harus cari channelnya yang sesuai juga gitu ya, yang kredibel, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian perkembangan daripada desa ya. Kenapa sih desa ini penting sekali apa namanya diperhatikan gitu ya? Karena sebenarnya di situ hmm, sumber daya alamnya banyak gitu ya, apalagi mungkin lahannya yang bisa untuk di cultivation gitu ya atau uh, dicocok tanam gitu ya. Ini bisa lebih dioptimalkan dibandingkan dengan di kota yang mana mungkin resource-nya itu untuk alam lebih sedikit gitu ya. Mostly adalah untuk teknologi dan juga industri. Kemudian kesempatan bekerja ya. Nah, ini seperti lingkaran setan ya, of course ya. Jadi kalau misalkan eh dari awal quality of life-nya kurang gitu ya, kemudian nutrisinya tidak bisa terpenuhi, yang mana jadi ya kita tahu stunting itu berpengaruh juga terhadap tingkat kecerdasan, sehingga kalau misalkan stunting gitu ya, ya dia jadi kurang kompetitif, sehingga kesempatan kerjanya juga menjadi berkurang, terlepas dari lapangan pekerjaan pun sekarang juga sulit ya. Kemudian family support ya pasti ya, di mana kalau misalkan kita punya family yang memiliki apa ya culture atau kebiasaan misalkan makan bareng di meja makan gitu ya.
itu kan suatu kebiasaan yang baik ya, yang bisa kita terapkan dan juga pasti akan mempengaruhi gitu ya daripada eh, selain bagaimana membentuk kebiasaan makan yang baik gitu ya, itu juga mempengaruhi intrapersonal communication gitu ya, bonding antar family itu sendiri. Nah, ini jadi kalau kita lihat ya, social determinant of health ini luas sekali gitu ya, yang mana mulai individual sampai ke level environment ini ada semuanya gitu ya. Jadi yang level individu ini yang basic ya, umur, jenis kelamin gitu ya. Kemudian tadi ada genetik, kemudian untuk social and community ini juga luas sekali spektrumnya ya. Mulai dari agriculture, ini untuk general ya. Kalau social and community networks tadi sesimpel misalkan tadi lingkungan fisik dan juga biologik gitu ya. Kemudian yang lebih luas lagi ini adalah sosioekonomi dan environmental condition. Oke, ini salah satu contoh yang sering kali kita lihat gitu ya. eh, Determinan dari child undernutrition gitu ya. Yang mana ini pasti terbagi menjadi distal factors gitu ya, intermediate factors dan juga immediate factors. Yang mana ini biasanya immediate factors ini ada di level individu ya, child levels nih kalau kita lihat. Kemudian intermediate factors ini adalah environmental ya, environmental factors yang mana ini dipengaruhi juga oleh misalkan ibunya, lingkungannya, dan yang paling bawah, yang paling grassroots ini adalah distal factors atau socioeconomy dan juga culture. Nah, yang mana ini eh, region ya tempatnya dia di urban atau rural, kemudian mungkin agamanya gitu ya, karena ada beberapa agama yang membatasi konsumsi makanan tertentu gitu ya, misalkan yang Muslim gitu ya nggak boleh makan babi dan sebagainya, kemudian ya Hindu ya dibatasi untuk konsumsi daging sapi, kemudian ini ada wealth index ya, indeks daripada kemakmuran gitu ya, atau kemampuan suatu keluarga ya untuk bisa mengakses tadi entah informasi, entah ekonomi gitu ya, berbagai fasilitas yang ada. Kemudian intermediate factors-nya di sini adalah household size, contohnya ya. Jadi misalkan penghasilan UMR ketika jumlah keluarganya lebih kecil berarti akan lebih optimal gitu ya untuk bisa memenuhi kebutuhan harian. Tapi semakin besar jumlah keluarganya itu pasti akan semakin banyak yang dialokasikan untuk setiap individu gitu ya. Jadi pembaginya semakin besar sehingga yang didapat juga kurang optimal. Kemudian source of drinking water tadi yang sudah sempat kita singgung gitu ya. Dari mana sih sumbernya gitu ya? Apakah dari air sumur gitu ya? Apakah beli atau dari mana gitu ya? Karena ini sangat bisa mempengaruhi hygiene dan sanitasi. Kemudian juga kalau dari ibunya gitu ya. Eh, Kalau ibunya BMI-nya kurang gitu ya, berarti kan kemungkinan ada cake gitu ya, kemungkinan juga mungkin ada anemia dan sebagainya. Gitu. Pasti akan berpengaruh terhadap nutritional status si anak ketika nanti ya. Kemudian immediate factors-nya ya, yang ini sering terjadi pada anak mungkin batuk pilek, diare gitu ya, kemudian eh, berat lahir, kemudian berat badan lahir gitu, kemudian urutan kelahiran ini berpengaruh juga dia breastfeeding outlook gitu ya, dietary diversity-nya. Yang mana ini faktor yang tidak bisa dirubah adalah age dan sex.
Nah, selanjutnya ini terkait risiko ya, kurang lebih sama, yang mana ini ada systemic force, ada environmental drivers, dan juga individual factors ya. Jadi untuk determinan itu mesti dibagi jadi tiga komponen besar, yang mana dari individu, lingkungan, dan juga sistem, biasanya sosioekonomi dan juga culture ya. Jadi basicnya adalah kalau obesity ini adalah sebenarnya energy balance ya kan, yang mana ini individual factorsnya banyak sekali ya, mulai dari physical activity, kemudian educationnya bagaimana, jobnya bagaimana, apakah dia duduk saja, apakah dia membutuhkan physical activity yang lebih banyak, kemudian juga obesogens apa namanya genetiknya dia gitu. Kemudian early life experience-nya dia bagaimana gitu ya, terkait MPASI-nya bagaimana, itu semua berpengaruh gitu. Kemudian juga environmental drivers ya, di urban planning-nya, built environment bagaimana, food system-nya bagaimana gitu ya. Jadi kalau kita ngomong food system ini luas sekali ya. Eh, Terlepas mungkin urban planning sekarang sudah banyak yang mengarah ke apa namanya green planning gitu ya, yang lebih banyak lingkungan terbukanya, kemudian food systemnya bagaimana gitu ya, apakah di lingkungan kita ini masih banyak ada apa namanya minimarket gitu ya, dan tidak dibatasi mungkin jaraknya atau jumlahnya setiap berapa kilometer gitu ya, kalau kita lihat gitu ya, itu termasuk food system gitu ya. Kemudian visual culture juga pernah saya sih ya, yang paling mendasar sekali. Ini kurang lebih sama juga ya, terkait dunia. Dimana yang basic adalah biasanya sosioekonomi status gitu ya. Kemudian dibarengi dengan lingkungan, environmentalnya, food insecurity-nya. Kemudian baru ke level individunya. Dan dari kalau maternal ini termasuk ke environmental. Ini adalah yang paling basic. Nah, tadi kan ada 5 ya. Kalau kita lihat definisi dari epidemiologi, kita sudah bahas terkait distribusi dan juga determinan. Kemudian yang definisi terkait health related ya, atau status kesehatan, tingkat kesehatan gitu ya, namanya ini biasanya eh diagnosa gitu ya, yang spesifik bisa menyebabkan kematian. Atau bisa juga kebiasaan yang menyebabkan suatu kejadian seperti kebaikan tertentu. Contohnya di sini pada tahun 2008 di suatu negara gitu ya, ternyata eh, kematiannya sebanyak 1.000 orang ini disebabkan oleh kanker serviks. Jadi ini adalah health related stage-nya yang mana ini sampai ke menyebabkan kematian. Ya, ini juga spesifik di suatu populasi ya, yang mana kita bisa mengukur, melihat gitu ya, dari kelompok tertentu di suatu lokasi tertentu berdasarkan waktu, demografi, dan juga karakteristiknya gitu ya. Jadi kenapa studi epidemiologi gizi ini sangat memperhatikan gitu ya age group-nya ya, ya group-nya biasanya pilkada cilik karena ideal, kemudian lansia, remaja ya, ini sangat penting. Kemudian lokasinya di mana ya kan, biasanya kenapa sih kok milih di perkotaan gitu, perkotaan pun kenapa sih kok milih di wilayah ini gitu ya, apa justifikasinya gitu kan. Kemudian dalam kurun waktu berapa lama sih yang mau dilihat gitu ya, apakah in time saat itu saja, yang mana nanti mungkin bisa studi yang seksional, atau kita mau melakukan yang cohort gitu ya, kita lihat secara panjang gitu ya, diikuti
Cohort pun ada macam-macam ya, retrospektif, ada juga yang reflektif, gitu ya. Nanti teman-teman akan belajar lebih lanjut. Kemudian yang selanjutnya adalah application, gitu ya. Jadi harapannya setelah kita tahu distribusinya bagaimana, kemudian determinannya apa, kemudian health related bagaimana, habis itu kita bisa eh, s- membuat jalan keluar, gitu ya. Aplikasinya bagaimana sih, gitu ya, untuk bisa menanggulangi, gitu ya, agar tidak terjadi eh, apa namanya masalah kesehatan tertentu, gitu. Nah, jadi aplikasi ini adalah suatu analisis atau kesimpulan daripada distribusi dalam kurun waktu tertentu, gitu ya, yang digunakan untuk populasi ini agar bisa tetap sehat, gitu. Nah, akhirnya adalah dari tadi ya yang kita bahas kanker cervix, gitu ya, ternyata di sini aplikasinya adalah free cervical cancer screening, gitu ya, sebagai solusi, gitu ya, dari data-data epidemiologi yang didapat tadi, gitu. Nah, distribusi, kemudian secara determinan, itu hal. Nah, jadi sebenarnya tujuannya dari epidemiologi ini adalah kita bisa mengukur frekuensinya, gitu ya, kuantifikasinya. Jadi sebenarnya ini problemnya seberapa gede sih, gitu ya, seberapa urgent sih, gitu ya. Kemudian kita bisa melihat distribusinya ya, di mana ini kok bisa terjadi, kemudian di mana, di siapa, dan kapan. Gitu ya, jadi kalau kita bicara terkait distribusi. Kemudian kita bisa membuat hipotesis ya kan, kira-kira eh, preventifnya bagaimana, gitu ya, dari berbagai determinan yang ada. Nah, ini kan identify determinan dari disease-nya. Sehingga hipotesis yang kita punya itu bisa diujikan, gitu ya. Kemarin sudah belajar statistik ya kan, uji uji hipotesis ya kan, yang mana uji hipotesis ini pasti ada penyebabnya, determinan apa, variabel apa yang mau diuji. Jadi, asumsi di epidemiologi itu yang pertama, suatu kejadian penyakit ya, itu tidak terjadi secara random, gitu ya. Pasti ada penyebabnya, gitu ya. Jadi ada kausalnya, penyebabnya, yang mana ini preventifnya itu pasti bisa ditemukan juga. Jadi ketika karena ada causal and effect, gitu ya, yang mana ini nanti bisa diuji secara statistik juga, gitu ya, berdasarkan metode studi epidemiologi yang nanti ada cross sectional, case control, kemudian ada cohort dan lain sebagainya, gitu. Sehingga kalau kita lihat di sini ya, pendekatannya secara klinis dan juga epidemiologis ini berbeda ya. Ketika klinis fokusnya adalah lebih ke individu, sedangkan epidemiologi ini lebih ke populasi, gitu ya. Ini mungkin semester ini teman-teman belajar dietetics, gitu ya. Yang mana dietetics ini kasusnya sangat spesifik ya kan, setiap individu sangat klinis sekali, gitu. Tiap individu bisa berbeda, sehingga fokusnya adalah lebih ke individu, dilihat secara personal, mikro, gitu ya. Tapi kalau epidemiologi kita lihat lebih eh, broader, gitu ya, lebih luas secara populasi, sehingga eh, determinannya ini bisa lebih banyak, gitu. Nah, goalsnya ini adalah ketika di level klinis adalah diagnosis dan juga treatment. Nah, ketika teman-teman belajar eh dietetik, gitu ya, PAGT, itu pasti eh, kasusnya pasti individu, yang mana di situ pasti ada diagnosis gizinya dulu, ya kan, diagnosis gizinya apa, kemudian intervensinya, treatmentnya bagaimana, yang menunjang daripada diagnosis harus ada benang merahnya dong antara diagnosis dan juga treatmentnya. Nah, sedangkan epidemiologi ini lebih ke prevention and control, gitu ya. Karena tadi kan kita sudah bahas di awal bahwasannya epidemiologi ini melihat bagaimana distribusinya, determinannya, gitu ya. Penyebabnya ini dilihat apa sih, gitu ya. Sehingga kita bisa melakukan kontrol dan juga pencegahan dari determinan-determinan yang ditemukan. Nah,
Pertanyaannya yang muncul ketika dilakukan pendekatan secara klinis itu adalah kenapa pasien ini, gitu ya kan? Apa sih yang menyebabkan pasien ini mengalami misalkan gitu ya diabetes gitu. Oh, ternyata ada genetik, ada ini apa namanya kebiasaan makan, kemudian mungkin kebiasaan olahraga dan lain sebagainya. Ketika pendekatannya melalui epidemiologi, ini adalah melihat kira-kira leading cause-nya ini apa sih gitu ya, yang bisa menjadikan risk factor yang paling besar ini apa sih gitu. Jadi kalau di sini, kalau di clinical itu dipecahkan satu persatu gitu ya. Tapi kalau di epidemiologi ini secara lebih broader gitu ya, di populasi risk factor yang paling besar ini apa gitu ya. Jadi misalkan eh, stunting pada populasi di pedesaan gitu ya. Nah, ini kan pasti sampelnya ada banyak gitu ya, sehingga bisa dilihat, oh ternyata yang menjadi risk factor utama gitu ya, determinan utama terjadinya stunting pada populasi balita di pedesaan adalah kualitas daripada proteinnya kurang misalkan gitu. Sehingga itu nanti bisa dijadikan intervensi bagaimana kira-kira untuk meningkatkan kualitas daripada protein balita yang ada di pedesaan. Kemudian treatmentnya, ini kalau pendekatan klinis itu eh, yang cocok bagaimana sih gitu ya, sesuai dengan individu itu gitu. Misalkan individu tersebut punya pantangan, alergi gitu ya, sehingga itu lebih spesifik gitu ya, treatmentnya yang cocok bagaimana gitu. Atau mungkin dia punya riwayat yang sebelumnya gitu ya, GERD gitu, kemudian dia diabetes juga gitu ya. Nah, pengaturan makannya bagaimana gitu ya, yang sesuai sama dia gitu. Nah, sedangkan kalau pendekatannya epidemiologi itu adalah bagaimana sih caranya untuk mengurangi daripada sick factors-nya gitu ya untuk mencegah penyakitnya itu. Jadi kalau yang klinis ini lebih ke kuratif gitu ya. Kalau epidemiologi kita lebih ngomong ke promotif preventif. Kemudian siapa yang terlibat gitu ya? Kalau pendekatan secara klinis ini pasti dokter mungkin ya, physician, kemudian laboran, nurse gitu ya, karena kan kita tidak bisa melakukan intervensi kalau misalkan tidak ada justifikasi hasil labnya gitu ya, sehingga kita bisa melakukan intervensi yang sesuai gitu. Nah, sedangkan kalau epidemiologis, pendekatan epidemiologi ini kita yang terlibat adalah epidemiologis, kemudian statistician gitu ya, of course karena kita melihat besaran gitu ya daripada masalah tersebut gitu ya. Apakah ini benar-benar berhubungan gitu ya, ataukah ini hanya menjadi intermediate factors gitu ya, atau ini direct factors gitu. Nah, ini nanti statistician yang biasanya bisa mengambil kesimpulan gitu ya dari data kuantitatif yang kita dapatkan di lapangan. Nah, ini nanti approach-nya di epidemiologi ya, ada deskriptif dan juga analitik. Nah, tadi kalau kita bilang deskriptif, ini adalah yang tadi ya, terkait distribusi. Distribusi tadi hanya melihat seberapa besar sih gitu ya, magnitudenya, kemudian seberapa banyak sih gitu ya yang terkena penyakit tersebut dan sebagainya. Sedangkan kalau analitik epidemiologi, ini nanti kita melihat apakah ada kausalitas, ada hubungan sebab akibat, kemudian apakah memang itu menjadi risk factors dan lain sebagainya. Ya. Jadi nanti yang analitik epidemiologi akan banyak sekali apa namanya metodenya gitu ya, mulai yang observational gitu ya, terkait eh, apa desain studinya gitu ya nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, ini ya kalau deskriptif epidemiologi ini kita hanya melihat pattern dan juga frekuensinya. Tadi kan distribusi ya kan distribusi tadi harus ada pesannya, place dan juga berdasarkan waktu. Nah, kita melihat nih tujuannya mengidentifikasi sejauh mana sih sebenarnya problemnya ini, kemudian rencana apa sih yang bisa kita lakukan dan untuk mengevaluasi gitu ya. Jadi deskriptif epidemiologi ini seperti survei yang before after gitu ya, hanya untuk melihat magnitudenya seberapa besar sih gitu.
Sedangkan analitik epidemiologi ini kita, nah lagi-lagi ya tadi melihat association atau hubungan antara risk factors dan juga disease-nya. Nah, sehingga goals-nya dari nutritional epidemiology ini kita harapannya bisa ngerti ya hubungan antara diet dan kesehatan dalam jangka waktu yang panjang. Gitu ya. Jadi yang banyak yaitu tadi ya misalkan yang paling mudah aja yang paling kemarin teman-teman lakukan adalah masalah stunting gitu ya. Stunting ini kan of course nggak terjadi dalam satu malam gitu kan, pasti dalam waktu yang panjang, long term gitu kan. Kemudian apakah ini directly berhubungan secara langsung gitu ya dengan diet intake gitu ya, ataukah eh, berhubungan dengan risk factors yang lain? Sehingga kita bisa eh, goals-nya adalah kita bisa memonitoring nih food consumption-nya bagaimana, kemudian nutrien intake-nya bagaimana, yang end up nanti hasilnya adalah nutritional status, yang mana ini akan berkontribusi terhadap pencegahan daripada suatu penyakit. Nah, komponennya ini ada banyak sekali yang bisa kita gunakan ya. Assessment ini di komunitas ya, kemudian juga bisa dietary survey ya. Kemarin teman-teman sudah belajar survei konsumsi pangan yang mana banyak sekali kan di level individu ada, kemudian di level nasional ada gitu ya. Kemudian nutritional surveillance dan juga nutrition and food monitoring ya. Jadi nanti teman-teman juga akan belajar nih eh, tools untuk tools yang digunakan dalam epidemiologi gizi ini sensitivitasnya bagaimana gitu ya, efektivitasnya bagaimana, kemudian biasnya bagaimana gitu. Selain daripada metode studinya. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan, silakan. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin didiskusikan, saya akhiri kelasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Ica. Terima kasih, Bu Ica.